Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita mau bahas tentang CPM atau Critical Path Method yang kasusnya nanti akan ada dummy. Nah, biasanya ini ada di mata kuliah penelitian operasional. Nah, itu untuk menyelesaikan permasalahan dalam manajemen proyek. Nah, contoh soalnya seperti ini, seperti yang sudah terlihat ya. Jadi nanti akan ada aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan proyek. Lalu nanti akan ada data tentang predesesor atau aktivitas pendahulunya. Lalu ada data tentang durasi atau lama waktu pengerjaan. Biasanya kalau proyek itu hitungannya minggu atau bisa bulanan, seperti itu tergantung proyeknya apa. Nah, nanti biasanya ditanyakan itu adalah yang pertama, buatlah jaringan CPM-nya dulu. Yang kedua, baru tentukan jalur kritisnya. Nah, nanti ada juga sih yang ketiga, itu nanti akan lihat bagaimana dampak dari jalur kritis itu terhadap kegiatan-kegiatan yang lain gitu, akan ada selisihnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, oke. Baik, kita mulai cara pengerjaannya. Ya, untuk membuat jaringan CPM ini, nah kita harus paham dulu itu untuk membuat jaringan kita butuh istilahnya apa, gambarnya pakai apa nih gitu, kode-kodenya. Nah, biasanya digunakan itu adalah gambar lingkaran ini. Lingkaran itu nanti akan menandakan node ya, node itu titik, maksudnya titik dimulai dan titik akhir, seperti itu. Lalu untuk tanda panah ini nanti akan melambangkan aktivitasnya. Oke, saya tulis di sini. Jadi nanti kalau bundar itu node-nya, kalau apa nih, tanda panah itu kan menunjukkan aktivitas ya. Nah, cara membuat jaringan CPM-nya bagaimana? Kita lihat dari semua aktivitas yang ada. Nah, kita lihat dulu dari aktivitas A dan B, itu dia tidak memiliki pendahulu ya. Predesesor ini pendahulu, artinya adalah ketika mengerjakan A dan B, dia tidak ada kegiatan yang harus dilakukan sebelumnya, jadi dia nggak ada kegiatan pendahulunya. Nah, dari situ maka kita istilahnya berpikir bahwa karena dia tidak ada pendahulunya, artinya dia adalah aktivitas yang pertama yang dilakukan, seperti itu. Nah, karena dia aktivitas pertama yang dilakukan, maka titik awalnya node yang pertama itu adalah 1 ya, kita gambar di sini. Nah, jadi ini nanti 1, jadi node 1 itu nanti akan ada aktivitas A dan B di sini. Jadi nanti akan ada aktivitas kan, berarti pakai tanda panah ini. Aktivitasnya nanti akan ada di sini A. Oke, di sini aktivitas A, lalu nanti akan ada aktivitas B. Nah, misalnya B-nya di sini. Nah, ini akan ada aktivitas B. Nah, di sini jangan lupa ditulis nanti yang A itu durasinya berapa. Jadi A itu durasinya 4.
Nah, kita tulis seperti ini ya. Lalu yang B ini durasinya adalah 3. Ya, ini 3. Nah, karena dia tadi predecesornya adalah kosong, artinya tidak ada, artinya dia masuk di note pertama ya. Nah, dia di sini. Dengan ada aktivitas A dan ada aktivitas B. Nah, karena ini titik awalnya, lalu ini dilakukan aktivitas A, maka ini titik akhirnya di aktivitas A. Jadi kita kasih note lagi. Kita kasih note lagi, ini menjadi note 2. Jadi note 2. Karena itu dia titik mulanya A itu dari 1. Ini titik awalnya 1, artinya ini ada titik akhirnya di sini. Lalu kita kasih dia nih note 2, kita tulis note 2 seperti itu. Nah, sama seperti yang B. Yang B itu kan juga titik awalnya di note 1 dan dia titik akhirnya di sini. Artinya di sini kita kasih note 3. 3. Nah, oke, dari sini lalu kita lanjut lagi ke aktivitas selanjutnya. Kita lihat aktivitas C. Nah, kalau kita lihat aktivitas C itu kan dia punya predesesor ya. Predesesornya itu A dan B. Nah, predesesornya A dan B. Kalau kita lihat di sini, oke, kalau kita lihat ini kayaknya gambarnya kurang agak lebar ya, yang B-nya ini, karena dia kan masuk di note yang pertama. Ini cuma ada 2 seperti ini. Nah, kita lihat yang aktivitas C itu kan dia pendahulunya A dan B. Oke, jadi kita lihat di sini ada A dan B. Nah, kalau menurut ya mungkin kalau kita belum paham, kita kan bikin garisnya itu dia arahnya ke C gitu. Di sini ada C ya kan, ada aktivitas C. Oke, kita gambar dulu aktivitas C. Gambar C ini kita gambar aktivitas C seperti itu ya. Dia punya pendahulunya itu A dan B ini. Nah, dia pendahulu C itu A. Oke ya, berarti udah clear si A nya. Nah, sekarang yang B, kegiatan C ini nggak bisa dilakuin kalau yang B ini belum selesai dikerjakan. Nah, oleh karena itu di sini kita butuh dummy di sini titik-titik, panah titik-titik. Nah, ini nanti putus-putus ya. Ini titik-titik. Bentuknya titik-titik. Dia adalah dummy ini dia durasinya 0, artinya dia ada untuk penggambaran jaringan ini, untuk mempermudah untuk melihat bahwa si C ini sudah bisa dikerjakan jika A dan B ini sudah selesai, seperti itu. Nah, karena kalau misalnya dari tanda panah ya kita ke arahnya ke sini, baru ke sini itu tidak mungkin, karena dia nanti akan ada
aktivitas baru. Jadi bukan sebuah aktivitas, tapi dia harus bentuknya dummy, karena tidak ada aktivitas yang istilahnya berbarengan dengan C ini, itu tidak ada. Jadi dia hanya memiliki aktivitas pendahulu sebelumnya itu berupa A dan B. Nah, untuk menghubungkan si B ini ke kegiatan C, kita kasih dummy. Tapi dummy itu kenapa durasinya 0? Karena dia memang hanya untuk mempermudah saja untuk penggambarannya ya. Jadi supaya nanti dia istilahnya si C ini bisa dikerjakan setelah A dan B selesai. Artinya hanya seperti itu sih. Nah, lalu kita lanjut lagi ke ke aktivitas yang D. Aktivitas yang D ini dia juga pendahulunya A dan B. Sebentar, jadi ini kita lihat dulu. Si kegiatan C ini kan tadi mulainya di note 2. Terus dia akan berakhir di sini di note ini 3 udah kepake ya. Di note 4. Oke. Nah, baru balik lagi ke aktivitas yang D. Aktivitas yang D itu dia kan memiliki predesesor A dan B, jadi sama ya. Jadi dia punya pendahulu kegiatannya itu A dan B. Jadi dia akan sama keluarnya dari sini juga setelah note 2. Nah, ini berarti lebih mudahnya, lebih bagusnya sih kita gambarnya kita naikin ke atas seperti ini aja. Maksudnya biar rapi aja. Nah, ini terus Oke, seperti ini. Nah, baru kita gambar yang aktivitas yang D. Karena dia pendahulunya itu adalah A dan B, jadi dia kegiatannya barengan ya. C sama D ini dia bareng. D itu 5. Nah, artinya di sini dia ada waktu mulainya D itu di note 2 dan berakhir di note 5 ya di sini lanjutannya. Nah, oke, lalu kita lanjut ke aktivitas yang E. Aktivitas E ini pendahulunya adalah B. Aktivitas E ini pendahulunya B. Oke, B itu di sini. E itu baru bisa mulai kalau B itu selesai. Artinya E itu waktu mulainya di note yang 3 ini ya. Karena pendahulunya ini B. Jadi gini. Nah, ini ada aktivitas E di sini dengan durasinya 6. Nah, karena ini waktu mulainya di sini, waktu akhirnya di sini. Jadi kita lihat, kita kasih note yang selanjutnya note 6. Jadi urutin aja ya angkanya. Nggak ada patokan sih sebenarnya. Cuma yang penting kita kerjainnya mulai dari aktivitas yang pertama turun ke bawah gitu, nomornya urut gitu aja. Oke, seperti ini. Terus kita masuk lagi ke aktivitas selanjutnya yang G. Yang G ini kita lihat ya. G itu dia pendahulunya adalah D. Jadi G itu baru bisa G itu baru bisa mulai kalau D itu selesai. Artinya kita mulai waktu mulainya di note 5 ini ya. Kita buat
aktivitas garisnya dulu. Ini yang G tadi. G ini durasinya 3. Oke, seperti ini. Nah, ini waktu mulainya 5 ya. Terus ini jadi maksudnya bukan waktu mulainya 5, waktu mulainya di note 5. Jadi waktu akhirnya kita di sini, kita kasih note dulu. Ini urutannya ya, note-nya 7. Oke, kita lanjut ke H. Yang H ini, kita lihat yang H ini pendahulunya adalah aktivitas F dan G. H itu F dan G. Coba kita lihat, kayaknya kita ada yang ketinggalan nih. Kita lihat satu-satu ya. Yang aktivitas AB ini tadi udah, ini kan CD ini juga udah. Lalu yang E itu ini ya, ini udah. Lalu F, nah ini kita belum nih, kelewatan. Jadi yang F itu pendahulunya C. F itu pendahulunya C. Jadi di sini ya, kita bikin aktivitas. Karena F itu baru bisa mulai kalau C-nya udah selesai. Jadi dia titik mulainya di sini di note 4. Jadi ini adalah F. F itu durasinya 4. Jadi ini udah ya. Ini udah. Oke. Di sini kita buat apa namanya? Note-nya ya, note akhirnya. Sini 7G. Terus ini kita buat yang G. G ini udah tadi. Ini di sini. Jadi note-nya 8. Oke, ini masih kasar ya. Masih kasar, jadi kita masih lihat-lihat dulu. Lalu ini kita lihat aktivitas selanjutnya H. H ini aktivitasnya waktu apa? Pendahulunya itu adalah F dan G. Jadi ini dan ini. Jadi H itu belum bisa mulai kalau FG-nya belum selesai. Jadi dia waktu mulainya adalah waktu FG-nya sudah selesai. Jadi artinya karena dia itu ada aktivitas lagi di sini ya. Ya, kita kasih gambar, kita kasih garis dulu. Nah, ini itu aktivitas yang H. H itu durasinya 7. Nah, H itu tadi pendahulunya F dan G. Nah, G-nya di sini. Artinya kita harus panahnya. Panahnya itu harusnya ke atas langsung gini. Gini, guys. Nah, baru ini note-nya tadi kita nggak pakai. Jadi kita langsung seperti ini. Nah, ini tadi kenapa nih aku hapus ya yang note 8. Nah, karena sama aja sih kita gambar gini atau kita buat note 8 tuh sama aja, bedanya cuma nggak lebih ringkas seperti ini ya. Contohnya tadi kita tetap kasih note 8 di sini. Nah, misalnya kita mau gambar di sini, ya, atau kita back aja. Coba kita lihat tadi gimana gambarnya. Nah,
contoh tadi kan kita gambarnya seperti ini nih. Nah, kalau kita lihat si H ini kan pendahulunya F dan G. Nah, untuk lebih simpel sebenarnya kita tinggal langsung panahnya kita tarik ke atas aja gitu. Iya, kayak tadi misalnya langsung ke sini. Jadi note 8-nya kita hilangin. Tapi kalau misalnya kita ya maunya seperti ini, tapi ya enggak sih. Memang yang bikin gambar itu jaringannya harus sesimpel mungkin ya. Gak usah banyak dummy. Nah, kalau misalnya tadi gambarnya seperti ini, kan sama aja kita gini gambarnya terus kita kasih dummy di sini. Itu ya bisa sih sebenarnya seperti itu. Maksudnya gambarannya sama seperti ini kan tadi pengertiannya, yaitu bisa, cuma kan jadi nggak simple gitu loh. Jadi nggak simple lah. Terus pertanyaannya, kenapa yang ini tadi nggak langsung 2 panah aja gitu masuk di mana, masuk di sini ya. Jadi pertanyaannya, kalau ini itu kita harus panahnya aktivitas langsung ke atas tanpa dummy gitu. Tapi kalau mau kasih dummy juga bisa, ini dua-duanya bisa, cuma nggak ringkes aja. Nah, tapi kenapa yang pertama aktivitas yang AB ini kenapa kita nggak buat seperti ini aja gitu? Jadi muncul kan pertanyaan seperti itu. Nah, kenapa nggak dibuat seperti ini aja? Nah, yang bagian tadi itu, yang bagian awal tadi, kenapa nggak dibuat panahnya begini aja gitu? Nah, karena kan dia di mana, di satu note yang sama mulainya dan tujuan akhirnya juga di note yang sama. Kenapa gambarnya nggak seperti ini aja? Nah, kita lihat bedanya itu di mana. Kalau yang ini, kenapa tidak bisa seperti ini? Kita lihat bahwa dia waktu mulainya pertama di note yang sama. Yang kedua, waktu durasinya itu mereka beda. Karena mereka di note yang sama dan durasinya beda, maka dia tidak bisa terus di note akhirnya ini itu dia di note yang sama, di note 2 ya, jadinya beda. Di aktivitas A ini waktu selesainya 4 minggu, jadi note 2 ini lebih lama selesai daripada yang note 3, karena yang aktivitas B ini baru selesai di 3 minggu setelahnya, jadi ada selisih 1 minggu. Makanya di sini itu note-nya beda. Nah, kita nggak bisa buat dia berada di note yang sama karena durasinya juga beda seperti itu. Makanya kita butuh dummy di sini. Nah, kalau kasus yang di sini tadi, kenapa kita langsung buat kan aktivitasnya langsung ke note 7? Kenapa nggak kita buat dummy-dummy seperti itu? Ya, karena mereka bermula dari note yang berbeda. Yang F ini note-nya waktu mulainya di note 4, sedangkan yang G ini ada di note 5. Artinya dia itu karena waktu mulainya beda, itu masih oke gitu, dia tertuju pada satu tujuan gitu. Panjangnya itu bisa beda, itu nggak masalah gitu. Jadi dia akan lebih panjang yang ini ya durasinya daripada yang ini karena sesuai data. Nah, gambar seperti ini tuh tidak apa-apa. Jadi bedakan nanti saat membuat dummy itu yang kalian lihat itu waktu
bukan waktu ya, tapi pendahulunya itu dilihat dulu pendahulunya dan dilihat apakah dia bisa untuk di note yang sama atau note yang berbeda, karena itu tergantung dari aktivitas pendahulunya tadi. Jadi ada kayak fast track gitulah di sini ya. Nah, oke, lalu kita lanjut lagi di aktivitas yang selanjutnya. Tadi udah sampai H. H itu FG. Ini ya. Lalu kita mulai di I. I itu aktivitas I itu juga FG ya. I itu FG. Oke, kita gambar di sini. Karena I itu FG, jadi waktu mulainya di note 7, jadi dia keluar seperti ini panahnya. Ini adalah aktivitas I dengan durasi 4. Nah, sekarang ini note-nya kita kasih ya. Nanti kita lihat dulu. Oke, sekarang aktivitas yang terakhir itu C. Kita lihat yang C ini. C itu E dan H pendahulunya. E itu di sini. H itu di sini. Jadi dia harusnya ada note di sini ya. Ada note yang menghubungkan dua aktivitas ini. Nah, jadi ini lebih rapi gambarnya kalau ini garisnya kita taruh di atas atau kita tuker aja. Karena kita tuker, ini yang I, ini aktivitas yang I, terus ini aktivitas yang H. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang I ini tadi ada note-nya ya. Ini ya berakhir di note 8. Nah, terus yang H dan E ini, setelah H dan E ini selesai, dia ada aktivitas C. Nah, kita lihat di sini. Setelah H dan E selesai, dia ada aktivitas C. Jadi si H ini waktu berakhirnya itu akan di note 6, baru dia ada aktivitas C. Nah, ini hanya di sini ya berarti. Oke, hanya di sini. Oke, ini H. Terus ini berarti aktivitas C. Oke, jadi aktivitas C tadi pendahulunya E dan H ini. Nah, ini C. C itu E. C itu durasinya 3. Nah, oke, kita lihat bahwa aktivitasnya ini udah selesai ya. Artinya yang C ini akan berakhir di note yang sama dengan I. Jadi dia di sini. Oke, ini waktu akhirnya dia di 8. Oke, jadi untuk buat jaringan CPM-nya udah paham lah ya teman-teman semuanya. Nah, terus biasanya ditanyain tuh, tentukan jalur kritisnya. Jadi gimana sih caranya cari untuk tentuin jalur kritisnya?